Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 4 yang berjudul globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kompetensi dasar 3.6. Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6. Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Tujuan pembelajaran. Pertama, dengan mengamati gambar mode rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar mode rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia dalam kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik, contoh PLTA. Kalian bisa lihat pada gambar berikut: handphone, televisi, mesin cuci, setrika, kompor listrik, kulkas, AC, vacuum cleaner, microwave. Benda-benda tersebut tidak dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari jika benda tersebut tidak memiliki aliran listrik. Jadi, aliran listrik sangat berguna bagi kehidupan manusia. Berikut adalah cara kerja pembangkit tenaga listrik. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Yang pertama, bendungan atau waduk. Bendungan atau waduk ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu, fungsi dari waduk atau bendungan ini adalah sebagai pengendali banjir. Kedua, pintu masuk air bendungan atau waduk. Yang ketiga adalah katup pengaman. Katup pengaman ini berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. Nomor 4 dan nomor 5 bisa kalian lihat, ini merupakan tangki pengaman tekanan air. Jika tiba-tiba air naik saat katup pengatur ditutup. Yang keenam adalah pipa pesat. Pipa pesat berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang minimal 10 cm di atas lantai dasar bak penenang, sedangkan ujung lainnya diarahkan pada cerobong turbin. Pipa pesat ini untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Selanjutnya nomor 7, kalian bisa lihat ini adalah katup pengatur turbin. Nomor 8, turbin. Turbin ini merupakan yang berfungsi
mengubah energi potensial menjadi energi gerak, di mana gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar bolak-balik digantikan oleh air untuk memutar turbin. Selanjutnya yang nomor 9 adalah generator. Generator, alat ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik. Jadi, generator ini menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Sepuluh, transformer. Transformer ini untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induks elektron magnet. Nomor 11 adalah saluran transmisi. Saluran transmisi ini adalah penyalur energi listrik ke rumah dan tempat industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Selanjutnya, proses penyaluran energi listrik. Kalian bisa simak pada gambar berikut proses penyaluran energi listrik. Yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik air atau PLTA yang siap untuk disalurkan. Kemudian, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar. Kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Selanjutnya, energi listrik kemudian dimasukkan ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik. Ke dalam pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian dimasukkan kembali ke dalam transformator. Dimasukkan kembali ke dalam transformator, di mana transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung-gedung, perkantoran, dan rumah-rumah penduduk. Jadi, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai proses pembangkit tenaga listrik dan penyaluran energi listrik, di mana sehingga energi listrik tersebut dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.